Buruh dari berbagai serikat di Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut perubahan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka menuntut perubahan upah agar naik di tahun 2022. Meski demikian, Ridwan Kamil menyatakan dirinya tidak bisa merubah atau mengoreksi SK yang sudah ditandatangani karena tidak memiliki kewenangan. Ridwan Kamil menawarkan kebijakan lain sebagai pengganti skema pengupahan dengan memberikan kompensasi untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, upah naik dengan kisaran 3,27 hingga 5,2%. PP 36 terkait pengupahan, jadi saya tidak akan mengoreksi apa yang sudah ditandatangani karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena ada suka dibanding-bandingkan, itu tidak ada kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta itu ada kewenangan karena tidak punya wali kota bupati kan, sehingga gimana gubernur. Kalau gubernur di luar Jakarta, itu kewenangannya hanya seperti kantor pos, menstempel aja, mengirim, menetapkan atau tidak menetapkan, jadi nggak ada kewenangan. Sementara itu, salah satu koordinator aksi, Roy Jinto, mengapresiasi langkah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan solusi terkait pengupahan. Bahwa Pak Gubernur pada prinsipnya tidak bisa merevisi SK, tetapi menawarkan inovasi berbentuk keputusan lain, yaitu mengenai struktur skala upah, khusus untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun, yang diatur melalui keputusan Gubernur, dengan range kenaikan 3,27 sampai dengan 5%. Dengan adanya keputusan gubernur, buruh berharap dapat mengikat perusahaan agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Istri dari pasien COVID varian Omikron transmisi lokal sore tadi dievakuasi petugas setelah hasil tes PCR-nya dinyatakan positif. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk perawatan. Petugas gabungan dari 3 pilar mengevakuasi istri dari pasien Omikron yang tinggal di apartemen Green Bay. Petugas terpaksa mengevakuasi wanita tersebut setelah mengetahui hasil tes PCR yang bersangkutan positif COVID-19 varian Omikron. Usai mengevakuasi pasien, petugas melakukan sterilisasi seluruh lantai apartemen dengan menyemprot desinfektan. Dari semalam kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas terkait adanya warga penjaringan yang terpapar COVID-19. Tadi sore juga istrinya sudah kami evakuasi dari 3 pilar juga, sempat juga dibawa ke rumah sakit RSPI. Sebelumnya seorang pria dievakuasi dari tempat yang sama siang tadi. Pria ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Meski sempat menolak dievakuasi, namun pria ini akhirnya bersedia dibawa oleh petugas. Kementerian Kesehatan pun mengkonfirmasi temuan ini. Pasien berusia 37 tahun dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 17 dan 19 Desember. Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember lalu. Di Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia, pemerintah melarang masyarakat bepergian ke luar negeri. Di samping itu, perluasan vaksinasi juga terus dilakukan dengan berbagai cara. Meski sudah ditemukan transmisi lokal varian Omikron, pemerintah tidak menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, beberapa aturan akan diperketat, antara lain soal karantina kedatangan warga negara asing dan WNI dari luar negeri. Melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Ya. Kemudian juga masalah protokol kesehatan diperketat, terutama masker dan vaksinasi. Vaksinasi ini dipercepat, termasuk sedang dipersiapkan untuk booster. Capaian vaksinasi juga terus diperluas.
Salah satunya dengan pemeriksaan acak pengemudi yang sedang beristirahat di rest area 429A Tol Ungaran, Bawen, Jawa Tengah. Tadi ada satu pengemudi truk ya, angkutan barang. Dia baru satu kali dan menurut informasi yang kedua ini sudah kelewat ya, karena yang bersangkutan di jalan terus. Ya syukur alhamdulillah kita coba berikan vaksin yang kedua di sini dengan vaksin yang sama. Selain melakukan random sampling vaksinasi, Korlantas Polri juga memberikan masker dan stiker operasi lilin ke para pengendara yang mematuhi protokol kesehatan dalam perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai salah satu desa terpencil, Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, membutuhkan perhatian berbagai pihak. Pandemi COVID-19 berdampak secara ekonomi kepada warga desa. Untuk itu, bantuan berupa sembako sangat dibutuhkan demi meringankan beban warga. Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang sebagian warganya bekerja sebagai nelayan, tak luput dari dampak ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19. Membantu meringankan beban warga setempat, MNC Peduli bersama Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI turun ke desa ini dengan menyalurkan sembako kepada masyarakat. Ratusan paket sembako dibagikan menggunakan perahu untuk menggapai rumah-rumah warga yang dikelilingi hutan mangrove. MNC Peduli dan YEMI yang sudah datang jauh-jauh ke Bungin untuk memberi sembako kepada kami. Kemarin ada rob kan cukup tinggi kan, dan memang ini daerahnya cukup sulit untuk dilalui. Jadi kita memberikan sembako, kan terus bekerja sama untuk melihat daerah-daerah mana lagi yang kira-kira bisa kita untuk eksplor, untuk kita berikan lagi, dan desa-desa tertinggal seperti ini. MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Lika Apriliani, Laksana, iNews, melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi, jelang perayaan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.